Buaya monster Afrika. Dilihat dari ukuran tubuh mereka, buaya Nil tuh bisa dibilang sebagai spesies buaya terbesar di Afrika. Dengan panjang sekitar 4 meter dan berat yang lebih dari 500 kg, buaya Nil tuh bisa dengan gampang narik mangsanya dari pinggir air. Terus, karena buaya Nil tuh emang hidup dekat pemukiman warga, mereka tuh jadi sering nyerang manusia, guys. Bahkan ada satu buaya Nil yang terkenal banget tuh sebagai man eater. Kenalin, namanya Gustav, guys. Kece banget ya namanya. Tapi jangan ketipu sama nama kerennya. Soalnya nih buaya itu bisa nelan lu bulet-bulet. Ya gimana enggak? Makanan aja kuda Nil tuh hewan kan lebih gede daripada buaya. Berarti nih ya, Gustav tuh badannya setara atau lebih besar daripada kuda Nil biasa. Kalau diperkirakan sih panjang dia itu bisa sekitar 6 meter dan beratnya itu bisa sampai 1 ton. Ya karena badannya emang kayak monster, orang-orang di Burundi itu jadi pada takut sama dia. Tapi yang bikin orang lebih takut tuh gara-gara si Gustav udah ngebunuh lebih dari 300 orang, guys. Ada orang lagi mandi di pinggir sungai, hup, langsung hilang. Ada orang lagi mancing, hup, tinggal kailnya doang. Karena si Gustav makin berbuat ulah, tentara di Burundi jadi ngincer dia juga, guys. Dulu sempat ada tuh beberapa tentara yang nyoba tembak dia. Cuma kulitnya si Gustav emang terlalu tebel. Jadi karena susah ditembak, mereka sampai pakai RPG deh buat bunuh dia. Cuma si Gustavnya gak kenapa-napa, cuy. Gila gak tuh? Udah kayak monster level tinggi di game aja deh ya. Agak mati-mati. Singa pencabut nyawa. Maret tahun 1898, beberapa tokohan di Mombasa, Kenya lagi kerja buat ngebangun rel kereta api. Cuma tanpa disadari, ada 2 ekor singa yang lagi ngendap-ngendap di belakang mereka, guys. Tapi karena telat sadar, 2 singa tadi langsung merekam salah satu tukangnya sampai dimakan hidup-hidup. Itulah awal dari teror yang terjadi gara-gara Savo Man Eater julukan buat 2 singa tersebut, guys. Bahkan masing-masing dari mereka punya nama julukan sendiri loh, yaitu Ghost sama Darkness. Selama berbulan-bulan, ada sekitar 35 orang yang dimakan oleh mereka berdua. Tapi masih ada sekitar 100 korban lain yang nyawanya melayang karena diserang. Biasanya mereka tuh bakal ngendap-ngendap ke tenda orang dan langsung nyeret korbannya keluar buat dimakan. Nah, karena udah terlalu banyak korban, si John Henry Peterson yang jadi bos pekerja rel langsung mutusin tuh buat ngeburu Ghost dan juga Darkness. Sambil stay di stasiun kereta, Peterson tuh nungguin kedua singa tersebut buat datang nyamperin dia. Supaya benar-benar muncul, Peterson juga pasang umpan dalam bentuk kambing yang ditaruh di stasiun, guys. Gak lama kemudian beneran tuh, satu muncul dan Peterson langsung koitin tuh singa dengan nembak 2 kali. Terus beberapa hari kemudian, satu singa tadi tuh datang lagi. Cuma kali ini Peterson tuh agak kewalahan, guys. Soalnya singa kedua tuh malah berhasil makan kambing yang jadiin umpan dan langsung kabur. Cuma sebelum tuh singa cabut, Peterson sempat nembak singanya sekali. Mau gak mau ya, dia terpaksa harus ngikutin si target selama berapa hari. Pada akhirnya sih bos rel kereta ini berhasil tuh ngebunuh singa kedua dengan total 9 peluru. Heran banget gue, baru mati setelah kena tembak 9 peluru dong. Ini singa apaan ya? Macan kumbang setan. Pas negara India sempat dijajah sama Inggris, mereka tuh lebih takut sama macan kumbang hitam ketimbang kekuasaan Inggris, guys. Ya gimana enggak, macan kumbang hitam yang dimaksud ini terkenal buas dan suka memangsa manusia daripada hewan lainnya. Karena macannya emang kejam banget, dia sampai dikasih nama panggilan The Felis Cunning Panther. Sang macan ini, guys, udah ngebunuh sekitar 150 orang selama awal abad ke-20. Gara-gara udah bikin banyak manusia resah di sana, seorang pemburu Inggris tanpa nama tuh ditugasin buat ngeberantas nih macan. Si pemburu ini pun ngedirin markasnya di sebuah desa dan ngumpulin berbagai informasi dari tiap warga. Selama 3 minggu pencarian, si pemburu tuh gak berhasil nangkap tuh macan. Sementara udah ada 2 penyerangan yang dilakuin beberapa desa. Si pemburu pun mutusin buat pindah tempat sampai ada seorang bocah yang ngelapor kalau saudaranya ini diterkam sama macan tutul. Berbagai taktik sih dia lakuin supaya si macan kumbang ini bisa nunjukin diri. Tapi kayaknya The Felis Panther emang hewan yang cerdik yang gak mau kalah ya. Si macan tuh selalu datang di malam hari sampai bikin si pemburu kewalahan karena dia gak bisa dapat tembakan yang akurat. Selama sebulan berpindah sana sini, akhirnya si pemburu Inggris pun angkat tangan tuh, guys, sama macan legendaris ini. 3 hari setelah si pemburu berhenti, macan kumbang ini kembali beraksi menerkam kambing ternak di jalanan desa yang kemudian jadi ajalnya. Peternak dari kambing itu pun berhasil menembak si macan kumbang dari jarak 4 meter cuma pakai senapan pipa gas hasil rakitan dia sendiri, guys. Padahal sebelumnya si peternak juga gak tahu tuh itu hewan apa. Tapi pas dicek, ternyata itu sang The Felis Cunning Panther yang selama ini menerkam penduduk. Ya, ada spekulasi yang beredar tentang alasan si macan ini sampai doyan memangsa orang. Katanya sih, kemungkinan karena induknya dulu tuh pernah ngasih daging manusia saat dia masih kecil, guys.
serigala kegelapan. Pada tahun 1764, di daerah Jouffudon, Prancis, ada kematian misterius dari seorang gadis 14 tahun bernama John Boulet yang sedang ngejaga domba-dombanya. Berawal dari kematian John itu, banyak korban jiwa menyusul sampai bikin warga Prancis resah ketakutan. Dan ternyata korban-korban itu dimangsa sama satu ekor serigala buas, guys. Antara susah dilacak atau si serigala ini terlalu kuat, yang jelas dia udah memangsa 100 orang lebih dan ngebuat 300 penduduk Jouffudon luka-luka. Gila, banyak banget kan korbannya? Bahkan nih, kerajaan Prancis saat itu sampai ikut turun tangan dong membantai si serigala itu. Gara-gara reputasinya yang susah banget dibantai, serigala ini pun diberi julukan The Beast of Jouffudon atau binatang buas dari Jouffudon. Banyak penduduk Jouffudon percaya kalau serigala ini punya kekuatan magis, makanya susah diburu. Sebagian orang lain percaya kalau makhluk itu cuma serigala jadi-jadian yang bisa berubah wujud jadi manusia. Karena udah bikin teror dalam waktu yang lama, kapten bernama Jean-Baptiste Duhamel membawa 30.000 tentara volunteer cuma buat ngeburu satu ekor serigala ini. Barang siapa yang berhasil ngeburu, mereka bakal dikasih bayaran sebanyak gaji dalam setahun. Selama proses pemburuan dilakuin, banyak laporan yang bilang kalau wujud serigala ini 2 kali lipat lebih besar dari serigala normal dan punya strip merah hitam di badannya. Berbagai trik dan cara pun dilakuin untuk ngeburu si tuan serigala itu. Bahkan nih sampai ada seorang tentara yang rela menyamar jadi seorang gadis buat narik perhatian si serigala. Cuma tetap aja nggak berhasil. Ya, jelas aja mereka semua gagal. Soalnya para pemburu tadi bukan warga situ, guys. Jadi ya nggak hafal deh sama lokasi di sana. Akhirnya pada tahun 1765, François Antoine, seorang bodyguard dari Raja Louis ke-16, berhasil membunuh serigala besar yang kemudian diberi reward sama sang raja dan warga desa Jouffudon. Pemburuan pun berakhir, guys. Harapan penduduk Jouffudon agak sedikit cerah nih di sini. Tapi sekitar 2 bulan kemudian, tiba-tiba serangan serigala muncul lagi. Sampai 18 bulan berikutnya, sebanyak 30-35 kematian terjadi di Jouffudon gara-gara hewan buas. Sang raja heran, loh bukannya udah berhasil dibunuh ya? Kemudian datanglah seorang petani lokal bernama Jean Chastel turun tangan buat ngelakuin perburuan. Dia tuh sebenarnya ikut perburuan sebelumnya, cuma dimasukin ke penjara sama François Antoine karena memimpin pasukan dia ke rawa. Tapi image buruk si Chastel pun terbayar setelah dia berhasil membunuh serigala monster itu dengan senapan pada tanggal 19 Juni 1767. Sejak itu, semua pertanyaan tentang makhluk buas ini pun akhirnya terjawab. Berarti nggak cuma satu serigala doang ya yang ada di Jouffudon? Gajah penuh kebencian. Dari kecil diajak ke taman safari, aku sampai udah gak kaget sih kalau ngedenger bunyi hewan yang satu ini. Gajah tuh udah pintar, lucu, gak galak lagi. Tapi ternyata ada gajah berumur 25 tahun yang ngamuk dan sampai ngebunuh 15 orang. Ah mungkin tuh gajah disengin kali. Kan gajah hewan yang baperan banget. Uniknya nih Neng, gajah yang lu anggap lucu itu tiap tahun di India punya catatan ngebunuh kurang lebih 60 orang. Terus denger-denger sih, buat kasus yang satu ini, si gajah bisa ngamuk kayak gitu gara-gara dia kepisah sama kawanannya. Gak ngerti sih gue awalnya tuh dia kepisah dari mana. Tapi dimulai dari daerah Bihar, dia tuh udah newasin 4 orang. Terus sampai daerah Jharkhand, si gajah tuh newasin 11 orang lagi. Akhirnya si gajah diburu tuh sama 100 orang karena dianggap sudah ngebahayain masyarakat. Apalagi tuh gajah tuh ngebunuh suku yang warganya emang hampir punah. Pantes aja kan pemerintah sampai minta pemburu terkenal dari India buat ngebunuh si gajah itu. Tapi ngebunuh bukan jadi solusi pertama ya. Tadinya tuh mau ditangkap dan dikasih obat penenang dulu. Cuma karena setelah 1 minggu gak ketangkep-tangkep, ya mau gak mau deh. Tapi yang gue bingung sih, ini gajah tuh dibunuh, tapi besokannya hari gajah sedunia. Lah. Beruang pemburu manusia. Hewan-hewan tuh ternyata dari zaman dulu udah pada gila ya. Beruang slot ngebunuh 3 lusin orang desa. Ini dendam apa gimana woi? Nah buat kalian yang gak tahu, beruang slot tuh biasanya cuma makan madu, serangga sama rayap doang guys. Bingung kan lu kenapa dia tiba-tiba jadi karnivora? Bang, wajar kali kalau banyak orang yang gak tahu. Wong nih beruang cuma ada di daerah India kok. Secara tiba-tiba, para warga di Bukit Nevgara diserang sama ini beruang. Pagi, siang, sore, malam, rasanya keluar rumah tuh serem banget. Sampai-sampai udah ada 36 orang yang jadi korban pembantaian tersebut. 12 orang tewas, 3 orang dimakan, dan sisanya luka-luka. Langsung aja tuh muncul teori-teori aneh dari warga. Ada yang bilang beruang itu lagi kesakitan.
balas dendam karena anaknya kebunuh. Bahkan sampai muncul teori kalau beruang itu jatuh cinta sama warga desa. Aduh, aneh-aneh ya. Pas Kenneth Anderson muncul, dia langsung berhasil ngebunuh itu beruang, walaupun butuh sedikit usaha. Ternyata hewan lucu bukan jaminan dia hewan yang baik ya guys. Harimau pengancam Inggris. Zaman dahulu kala, daerah Campawati India banyak ditinggali sama harimau-harimau Benggala. Mereka tuh biasanya hidup tenang di hutan belantara dan gak pernah mendekat ke pemukiman manusia. Cuma semua itu berubah saat Inggris mulai menjajah India. Sejak kolonialisasi, banyak hutan di India tuh mulai ditebangin biar bisa diambil kayunya terus dipakai buat lahan pertanian. Makin lama makin terkikis tuh habitatnya si harimau Benggala tadi. Puncaknya di awal abad ke-20, seekor harimau dijuluki Man Eater of Champawat meneror warga sekitar selama 7 tahun lamanya guys. Coba ditebak, berapa orang udah dimakan sama harimau itu? Nih, kalau menurut catatan sejarah, totalnya tuh udah 436 orang yang dihabisin sama tuh harimau. Pemerintah Inggris udah berusaha keras buat ngekoitin si Man Eater ini biar gak makin banyak korban yang berjatuhan. Cuma gak ada satu pemburu yang berhasil buat membasmi si harimau ini. Sampai akhirnya seorang bernama Jim Corbett asal Irlandia berhasil buat ngebunuh si Man Eater ini setelah melakukan perburuan sekitar 6 hari bersama 300 warga lokal. Sekarang Man Eater of Champawat ini dinobatkan sebagai hewan paling mematikan sepanjang sejarah. Hyena penyendiri. Guys, kalian pada sadar nggak kalau hyena hidupnya tuh selalu berkelompok? Tapi kayaknya nggak berlaku deh ya sama hyena yang satu ini. Udah sendirian, tapi masih aja loh dia berani nyerang penduduk sekitar yang ada di desa Malawi. Gara-gara nih hyena, udah ada 9 orang yang meninggal dan 15 lainnya luka-luka. Jarang banget kan ada hyena yang nyerang orang banyak tapi nggak keroyokan? Sebenarnya para warga sih sempat berhasil tuh buat ngemojokin si hyena itu. Cuma kayaknya dia sakti banget nih. Soalnya nih hyena gagal dong buat dibunuh. Padahal kan ngejarnya rame-rame tuh. Sampai keesokan harinya pemerintah setempat tuh ngirim polisi hutan buat mencegah teror itu terus terjadi. Gak butuh waktu lama, langsung tuh kedengeran. Si hyena itu pun terpaksa ditembak sama pak polisi, walaupun sang hyena udah mampus. Namun tetap aja banyak warga yang gak berani beraktivitas dan lebih milih ngungsi di sekolah-sekolah sekitar Dedza. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.